Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan atau mendemokan tugas praktikum kami. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan terlebih dahulu praktikum 12.1. Nah, pada praktikum di sini bisa dilihat deployment diagram kami adalah sebuah perangkat eye track-nya itu dilengkapi dengan modul GPS tracker, sensor gas dan PM2,5 serta dikoneksikan menggunakan microcontroller ESP32 sebagai otaknya. Kemudian dari ESP32 kami menggunakan protokol MQTT sebagai penghubung antara perangkat dengan cloud server. Nah, di sini cloud servernya sendiri memiliki beberapa decision. Yang pertama, untuk rule engine ESMA-nya, di mana di sini kami akan setup, kemudian datanya akan disimpan ke database, kemudian dari protokol tersebut akan dikoneksikan dengan website atau mobile app sebagai notifikasi atau paparan atau memetakan paparan polusi secara real time. So, praktikum 12.1 segitu aja. Selanjutnya bakal lanjut ke praktikum 12.2 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya di praktikum 12.2. Jadi untuk praktikum 12.2 ini ada paper prototipe-nya. Di sini kami punya 3 halaman tampilan. Untuk halaman pertama ada berandanya. Di sini menampilkan suhu saat ini dan kondisi cuacanya. Di sini berawan seperti contoh, dan kemudian ada beberapa lokasi yang menampilkan kualitas udaranya, dan ada bar untuk setiap waktu yang bagaimana kondisi cuaca dan udaranya. Dan di halaman kedua sini ada untuk rincian dari tiap lokasinya, seperti lokasi A udara sedang tidak bagus, dan untuk statistiknya ada bar-barnya di bawahnya. Dan untuk halaman ketiga ada profilnya, ada nama, alamat, dan nomor HP. Untuk selanjutnya praktikum 12.3, di sini ada diagram komponen sistem AirTrack yang menggambarkan hubungan antara subsistem utama yaitu AirTrack device yang cloud backend-nya dan mobile app pada subsistem AirTrack device. Komponen sensornya bertugas mengelola pengambilan data dari sensor kualitas udara, sedangkan GPS-nya mengelola data lokasi perangkat. Kedua data tersebut kemudian dipergunakan oleh data publisher dan dikirim ke cloud backend melalui layanan publish data. Data subsystem cloud backend gateway serve menerima data dari perangkat dan meneruskannya ke data persistent. Dan untuk penyimpanan data serta ke decision support system untuk proses analisis dan pengambilan keputusan. Backend juga menyediakan klien data API yang digunakan aplikasi mobile untuk mengakses data kualitas udara dan lokasi. Untuk hasil analisis yang memerlukan tindakan segera, ada push notification ke aplikasi mobile. Pada subsistem mobile app, MapRender bertugas menampilkan informasi dan persebaran kualitas udara pada peta, sedangkan notification manager mengelola notifikasi pungutan dan yang dibutuhkan oleh pengguna seperti fitur-fitur utamanya. Kemudian 12.5 ini adalah diagram hardware block yang menunjukkan sistem pemantauan kualitas udara berbasis ESP32. ESP32 menerima data dari sensor PM2.5, sensor gas MQ135, sensor suhu dan kelembapan di HT22, serta modul GPS Neo 6M. Data yang diperoleh diproses oleh ESP32. Kemudian hasilnya diteruskan melalui LED indikator dan buzzer sebagai peringatan. Selanjutnya data dikirim melalui Wi-Fi ke cloud dan ditampilkan pada aplikasi Android. Setelah itu ESP32 juga dapat berkomunikasi langsung dengan aplikasi melalui Bluetooth untuk pemantauan secara real time. Sekian untuk praktikum 12.4, selanjutnya akan diberikan oleh teman saya.
Jadi di sini ada rangkaian yang mana rangkaian kami menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler utama yang terhubung dengan sensor kemudian diproses untuk membaca nilai suhu dan kelembapan lingkungan. Hasil pemantauan ditampilkan melalui LED RGB sebagai indikator visual dan buzzer sebagai alarm peringatan. Kondisi aman ditunjukkan lampu hijau dengan buzzer mati ketika suhu rentang 20 derajat sampai 35 derajat, kelembapan 40 sampai 60%. Untuk waspada ditunjukkan lampu kuning ketika suhu rentan di luar batas normal. Sementara itu, untuk kondisi bahaya ditunjukkan lampu merah dan buzzer aktif apabila suhu melebihi 30 derajat atau kelembapan lebih dari 80%. Terus untuk praktikum 26-nya 12.6 yang mana kami disuruh bikin sistem mekanis AirTag bila digunakan dalam bentuk perangkat yang komponen seperti ESP32, sensor kualitas udara, modul GPS, LED, dan buzzer. Penempatan komponen disusun secara teratur agar perangkat dapat bekerja dengan optimal, serta memudahkan proses pemasangan dan perawatan sensor ditempatkan pada bagian yang dapat dijangkau. Sensor ditempatkan pada bagian yang memungkinkan pengukuran kondisi lingkungan secara akurat, sedangkan modul GPS dipasang agar dapat menerima sinyal lokasi dengan baik. Selain itu, LED dan buzzer dapat dipasang di bagian yang mudah dilihat dan didengar oleh pengguna. Kemudian untuk 12.6-nya yaitu casing dari rangkaian yang mana di sini kami membuat rangkaian casing yang dirancang berbentuk kotak untuk melindungi seluruh komponen elektronik di dalamnya. Pada bagian atas casing terdapat lubang ventilasi sebagai jalur masuk udara, serta indikator LED dan tombol power untuk menunjukkan status opsional alat. Di bagian dalam casing terdapat ruang khusus untuk menempatkan ESP32, sensor, baterai, dan komponen lain pendukungnya agar tersusun rapi dan aman. Sementara itu, pada sisi casing dipasang kipas yang berfungsi mengalurkan udara ke dalam sistem sehingga sensor dapat melakukan pembacaan kondisi lingkungan secara lebih akurat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.